Tapi jadi secara teknis, kalau kita sebagai engineer, kita dihadapi oleh opsi di mana kita harus paham banget tentang tools-tools, komponen-komponen dan sebagainya macamnya. Which is dunia kuliah itu enggak. Iya, akhirnya belajar ulang lagi. Itu di situ saya sadar bahwa dunia kampus itu benar-benar cuma kulitnya doang. Sangat-sangat kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Think Talk Break the Frame. Hari ini kita bersama Mas Sirojudin Khalil, alumni Rumah Kepemimpinan Regional Surabaya angkatan 11 ya, angkatan 11. Yang saat ini alhamdulillah berkarir di salah satu perusahaan Jerman di Jakarta. Jadi dari Surabaya sudah merantau ke Jakarta dan alhamdulillah ketemu lagi waktunya. Selamat datang Mas Sirojudin Khalil. Ya, terima kasih banyak Mas atas kesempatannya, luar biasa bisa berada di sini bertemu dengan paku buminya Rumah Kepemimpinan ini. Alhamdulillah. Kita jadi host aja nih ceritanya. Iya boleh ya, kali ya. Bikin podcast kita Mas. Ya, siap. Ya. Jadi ceritanya Mas Khalil nih, Mas Udin. Mas Udin ini akan membahas terkait gimana sih caranya beliau bisa belum lulus udah dipinang. Jadi halal ya. Ya, jadi tenaga kerja di perusahaan multinasional company itu tentunya tidak sembarang yang bisa memperoleh kesempatan berharga tersebut. Alhamdulillah. Ini yang berharga yang diperoleh oleh Mas Udin. Tentu ada banyak kiat dan proses yang panjang untuk mencapai hal tersebut. Ya, kita akan ulas bersama. Silakan Mas Udin. Oke, siap. Sampaikan tuh ceritanya gimana. Baik, terima kasih ya, saya menjadi tenaga kerja ini ya sekarang. Tenaga kerja Jerman TKJ. Oke, baik. Nah, baik Mas, terima kasih banyak. Berbicara tentang kiat kali ya, kiat ketika masuk ke dunia profesional khususnya di perusahaan-perusahaan multinasional ini, tentu masing-masing orang punya pandangan ya, beragam-ragam. Namun kalau mungkin izinkan saya mengambil spesifik daripada ranah engineer khususnya di perusahaan-perusahaan yang saya geluti sekarang, yang di dunia alat kesehatan. Nah, kiat-kiatnya tadi sebenarnya itu sudah saya siapkan dari jauh hari sebenarnya. Kenapa saya ambil engineer? Kenapa kuliah saya ambil teknik? Karena saya tahu bahwasanya di masa depan nanti orang-orang yang paling cepat mendapatkan karir itu adalah orang teknik. Dan terbukti kan? Terbukti ya. Benar. Orang-orang yang masuk kuliah teknik itu lebih cepat gampang keterima di perusahaan. Bener ya? Ya, itu fakta. Dan itu yang saya gunakan juga. Nah, kemudian yang kedua, itu fakta yang sudah disiapkan sejauh mungkin. Namun gimana kalau ceritanya Anda sudah kuliah, Anda sudah jurusan tertentu, Anda juga sudah bahkan sudah berkarir seperti itu ya. Nah, maka pertama bare minimumnya adalah bahasa Inggris pasti Mas. Alhamdulillah Allah melahirkan Anda di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia Anda menulis dengan bahasa Latin. Iya. Iya kan? Udah sama ini tulisannya ya. Iya, udah sama itu. Benar. Anda belum mendengar orang Thailand ngomong bahasa Inggris. Benar. Mendengar orang China ngomong bahasa Inggris. Wah, kacau bener. Ya, apalagi orang Arab Timur Tengah. Iya, aduh. Karena sudahlah aksaranya sudah berbeda gitu. Sehingga bersyukurlah Anda di Indonesia. Dan membenarkan di Jakarta banyak orang bisa bahasa Inggris. Oke, itu bare minimumnya. Kemudian yang kedua adalah memang ketika sebelum saya lulus, bahkan sebelum saya selesai skripsian, ketika saya sudah melihat titik terangnya udah mau selesai nih, saya sudah mau tinggal nunggu revisian, disitulah saya mulai apply. Udah apply duluan ceritanya. Iya. Saya pun tahu tips ini dari orang RK juga, gitu. Tahu nggak di RK itu ada mentoring teman-teman, mentoring yang pasca kampus itu Mas. Mentoring karir. Saya lumayan aktif nanya-nanya ke Mas. Waktu itu mentor saya itu Ismail Gulam namanya. Oh iya. Fun fact ya, Ismail teknik juga beliau. Iya, sudahlah teknik pula. Beliau juga menghafal Al-Quran. Ya, Ustadz kita tuh. Iya, benar. Iya, Ustadz Ismail ya. Beliau 10 bersaudara. Ya, Hafiz semua gitu. Masya Allah. Disitulah saya kayak, ya Allah betapa beruntungnya saya. Sudah ada 9 bersaudara. Saya penghafal Quran, beliau juga penghafal Quran. Itu Masya Allah, itulah kenapa masuk RK.
bagus. Oke, mantap. Promosi deh tipis-tipis, mantap. Itulah ya, itu yang saya belajar. Itu juga belajar dari teman-teman bahwasanya sebelum kamu lulus skripsian kamu apply dulu, coba apply. Dan qadarullah alhamdulillah di tahun itu, di tahun 2024 waktu itu pas banget Siman itu buka banyak lokar waktu itu. Ada 10 orang yang diambil waktu itu, yang apply ada 800-an lebih. Jadi saya diambil untuk ikut semacam trainingnya gitu selama 4 bulan. Nah, fun fact-nya trainingnya itu disaring dulu Mas. Dari 10 orang tadi itu selama 4 bulan itu akan disaring, di eliminate one by one hingga akhirnya cuma menjadi sisa 6 sekarang. Oh iya. Sisa 6. 20%. Iya, sudah tinggal 6. Iya, begitulah. Dan 6 ini alhamdulillah sudah jadi pegawai tetap sekarang. Seperti itu. Dan fun fact juga, univ-univ juga ngaruh banget. Jadi 6 orang ini dari kampus besar semua, UI, ITB, UGM, UNER, ITS. Ya. Regionalnya RK semua tuh alhamdulillah. Yes, alhamdulillah gitu. Nah, makanya penting juga, univ juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan S1 Anda univ-univ yang biasa nggak masalah juga. Cuma kalau memang mau cepet sebelum kalau bisa iya kan. Karena kebanyakan, mohon maaf, univ-univ swasta itu di awal-awal karir mungkin agak susah. Iya. Susah dia. Memang kalau misalkan pekerjaannya dia tuh cenderung nyari yang berpengalaman, ya dia bakal masuk kriteria. Tapi kalau misalkan dalam case kita kan kita cerita sebelum lulus sudah dapat terima kerja. Oke. Rata-rata itu udah negeri yang diterima. Bener ya? Iya. Ya itulah faktanya. Luar biasa nih. Jadi Iya. belum lulus ternyata ada trik khususnya. Jadi ya nih apply ya. Setelah kelihatan nih hilal skripsi udah hampir kelar. Udah hampir kelar gitu. Siap. Dan kalau bisa matoknya ambil yang selinier jurusan aja dulu. Iya. Karena kita tahu lah bahwasanya ketika Anda pekerjaan pertama Anda itu adalah pekerjaan yang akan ngaruh ke depannya Iya, kan. benar. Bener ya Mas ya? Iya. Mas misalkan masuk NGO, terus NGO kan Terus sampai sekarang Ya, terus. 7 tahun. mau switch karir tuh kayak susah kan? Iya. Karena udah pola pikir sudah terbentuk, profesionalitasnya sudah terbentuk, skillnya udah terbentuk di situ kan. Akan amat susah membuat putar balik itu susah. Bisa, coba susah, ya kan? Oke, siap. Iya, itulah. Jadi ini menyusun tangga-tangga karir ya. Benar. Tentunya nih yang menarik kita ulik selanjutnya Mas Udin terkait tantangan yang kamu peroleh sebagai mahasiswa yang langsung terjun di dunia karir seperti apa tuh? Oke, baik. Jadi fun fact Mas ya, ketika saya udah terima di Siman itu saya masih peserta PIMNAS. Akademi Mahasiswa Nasional. Ini ya, PIMNAS. Lucu banget sih itu. Fun fact ya Mas. Jadi PIMNAS itu saya ada di titik dilema waktu itu. Harus mengambil Siman atau PIMNAS. Iya. Kalau saya mau melepas Siman, jadi sebelum Siman itu saya udah keterima di 3 perusahaan. Masya Allah. Saya sudah tinggal masuk aja sebenarnya. Cuma ini tidak boleh diterapkan ya. Cuma waktu itu saya bilang saya mau selesain PIMNAS dulu waktu itu ke perusahaan saya yang waktu itu. Iya benar. PIMNAS Dan dulu. PIMNAS kan tahapannya juga panjang banget untuk sampai PIMNAS. Yes, waktu itu tinggal 30 hari lagi, tinggal nunggu pengumuman lolos apa enggak PIMNASnya. Nah, ternyata fun fact saya lolos PIMNAS. Hari berikutnya saya lolos Siman. Saya bingung kan. Nah, bingung ngambilnya. Akhirnya atas pertimbangan macam-macam Siman cuma ngasih waktu 12 jam, telepon orang tua dan sebagainya macamnya, orang-orang terdekat saya yang punya pengaruh terhadap keputusan ini di masa mendatang. Dosen penguji saya semuanya saya tanya semua. Dosen penguji saya kecewa sih sebenarnya saya memilih Siman. Cuma mau bagaimanapun ya udah ya sudah lah ya. Opsinya memang demikian gitu. Karena ibaratnya gini Mas, kalau misalkan saya ambil Siman, resikonya PIMNAS saya nggak fokus. Oke. PIMNAS saya nggak fokus dan kecil kemungkinan saya dapat juara waktu itu. Nah, akhirnya fun fact-nya adalah walaupun saya akhirnya kan dengan keputusan saya mau memilih Siman itu saya meninggalkan PIMNAS saya dan saya pun akhirnya nggak wisuda Oktober, saya mundur wisuda Desember. Ya kan gara-gara itu. Nah, ketika saya terima Siman udah mulai kerja 1 bulan, Allah kasih kemudahan. Saya yang lolos PIMNAS waktu itu Allah kasih keringanan, tim saya itu akhirnya mau berjuang tanpa saya dulu sementara waktu. Tapi saya berjanji saya akan bantu mereka di bagian yang lain. Jadi mereka fokus di presentasi, saya bantu di bagian tanya jawab waktu itu untuk presentasi PIMNAS. Fun fact-nya adalah qadarullah dosen manajer saya itu alumni PIMNAS. Oh, di Siman ya. Iya, alumni PIMNAS. Akhirnya saya mengajukan, Pak, apakah boleh saya izin
2 minggu untuk latihan PIMNAS. Iya. Gak ikut training gitu ya. Mungkin manajemen lain gak boleh, tapi karena beliau alumni Iya, PIMNAS. tahu dia survive-nya. Bukan hanya diberikan izin, saya dipesankan pesawat ke Surabaya. Masya Allah, kayak what gitu ya. Gitu. Saya dipesankan pesawat Surabaya sembari kerja. Jadi misalkan ada hari di mana tidak ada latihan PIMNAS, saya akan kerja di rumah sakit di Surabaya. Kayak gitu. Oh, jadi tetap rumah sakitnya dipindahin jadinya ke Surabaya. Ibaratnya begitu. Iya. Itu adalah bagaimana rekayasa yang Allah buat sedemikian rupa membuat saya tuh semakin cinta ya dengan Allah ini ya. Luar biasa. Jadi satu mau ditinggalin ternyata dua-duanya bisa jalan ya. Iya bener. Itu kan itulah alhamdulillahnya. Nah itu adalah tantangan yang sangat besar bagi saya. Karena apa? Itu mempengaruhi nilai presentasi saya di awal bulan. Jadi sistem 10 orang itu waktu itu dari 10 orang yang keterima itu kan sistem peringkat mas. Per bulan dilihat peringkatnya berapa. Waktu itu saya peringkat paling bawah. Oh dia bulan-bulan awal nih ya. Karena saya 2 bulan kan hilang kan. Paling bawah. Cuma alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Sekarang saya peringkat 6 akhirnya di akhir-akhir program itu. Ya peringkat 6 alhamdulillah lolos. Iya. Allah Masya Allah. Hampir tidak lolos. Jadi mending hampir tidak lolos daripada hampir lolos. Iya. Mending gitu kan. Itu tantangannya saya hadapi. Tantangan kedua yang saya hadapi selanjutnya adalah ketidakpastian atas pemerintah. Mohon maaf pemerintah ya. Iya. Ini fun fact mas. Jadi kenapa kami di hire banyak banget. Jadi di fun fact for your information aja, Indonesia itu kan sedang menghadapi bonus demografi. Benar. Bonus demografi yang mungkin akan dilihat itu sebagai jangkauan masa depannya nanti. Mungkin orang-orang yang menghadapi bonus demografi di umur 20 sekarang, belasan tahun sekarang, 50 tahun lagi mereka akan berada di titik umur 50 tahun, 60 tahun ya kan. Bener ya. Nah otomatis mereka adalah orang-orang yang amat care terhadap kesehatan. Orang-orang yang bakal memenuhi rumah sakit tadi. Oke. Make sense ya. Sehingga pemerintah akan membuat satu program namanya itu SIHREN. SIHREN ini bekerjasama dengan beberapa bank-bank dunia, ISDB, World Bank, seperti itu, untuk melakukan pinjaman sekian triliun lah untuk penyediaan alat-alat kesehatan. Nah, penyediaan alat-alat kesehatan ini tidak bisa Simon tahu bahwasanya itu adalah satu hal yang kesempatan lah bagi kita. Kesempatan, dan itu mungkin juga sudah diketahui oleh banyak perusahaan-perusahaan alat kesehatan di Indonesia yang lain, sehingga mereka banyak meng-hire banyak orang waktu itu. Itu rezeki di angkatan saya, karena di angkatan saya banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan itu. Gitu. Itu sih fun fact-nya. Nah, sayangnya tantangannya adalah timeline yang disediakan oleh pemerintah untuk itu. Tendernya itu molornya nggak karuan. Ditambah lagi itu adalah tahun 2024 di mana masa perpindahan presiden waktu itu kan. Prabowo dilantik Oktober. Transisi sangat diuntungkan, menterinya nggak ganti. Iya benar. Saya waktu itu takut banget menterinya ganti, karena kalau udah menterinya ganti, peraturan akan ganti. Cocok tuh. Istilahnya tuh di politik zero sum game. Ya apa tuh? Siapa yang menang akan menghilangkan yang pemenang sebelumnya. Ya itulah. Makanya saya khawatir karena misalkan peraturan yang ganti lagi, saya nggak di-hire nantinya. Benar. Gitu. Allah maha baik ya, saya sudah di-hire gitu ya. Seperti itu sih 2 tantangan yang saya hadapi sama dunia pekerjaan. Untuk secara umum. Untuk general teknisnya ada sih nanti. Perlu dijelasin atau enggak? Bisa sih, menarik juga nih. Perlu dijelasin. Yang suka bahas yang detail kan sepertinya unik. Oh iya, kalau Anda gak suka skip bagian ini. Iya. Ya. Tapi jadi secara teknis, kalau kita sebagai engineer, kita dihadapi oleh opsi di mana kita harus paham banget tentang tools komponen-komponen dan sebagainya macamnya. Which is dunia kuliah itu enggak. Iya, akhirnya belajar ulang lagi ya. Itu di situ saya sadar bahwa dunia kampus itu benar-benar cuma kulitnya doang. Benar. Sangat-sangat kulit. Padahal saya itu sudah punya beberapa prestasi di bidang robotik ya. Saya menyadari betapa kurangnya pengetahuan saya gitu ya. Di situ saya nyadar, pantas saja pemerintah buka MSIB, pemerintah buka magang-magang seperti ini, karena emang itu diperlukan. Lucunya adalah di dunia engineer, khususnya di bidang alkas, itu jarang banget ada magang-magang gini. Jarang mas, sangat-sangat jarang. Karena memang selain karena alatnya mahal ya, industri ini emang eksklusif gitu. Dan resikonya juga tinggi soalnya. Resiko tinggi. Belok dikit. Nyawa orang ya.
Benar. Udah gigit nyawa orang gitu. Oke, tantangan secara teknis satu. Ketika misalkan kita dihadapi oleh kondisi pasien, Mas. Oke. Ada pasien nunggu di depan, alatnya rusak. Oh iya benar nih. Itu nih. kita bermain dengan waktu. Ini alat harus beres. Sebelum pasien itu Allah angkat nyawanya seperti itu. Pernah saya ketika benerin alat gitu ya. Benerin alat, ada pasien duduk di depan ruangan waktu itu. Malam-malam waktu itu. Terus bapak-bapak, Pak, kenapa ngapain Pak di sini Pak malam-malam? Iya Mas, saya tuh udah dari luar kota gitu loh Mas. Saya dari luar kota, saya mau aslinya tuh kesini mau periksa gitu. Mau periksa, mau terapi. Nah, sayanya alatnya katanya rusak. Waktu itu saya yang benerin alatnya. Iya, nggak tahu dia kamu yang bertanggung jawab untuk kerusakannya ya. Saya nggak bilang tapi, nanti saya dimarahin gitu. Iya, baik Pak ya. Ya, baik Pak. Ya semoga Pak ya segera sembuh. Kita teman-teman nanti mungkin akan mengupayakan sebaik mungkin lah untuk diperbaiki, gitu, untuk segera normal kembali. Qadarullah, alhamdulillah dengan semangat itu, dengan niat bahwasanya meyakini bahwasanya kita tidak tahu akan ada berapa banyak ada berapa banyak anak-anak yang menunggu bapaknya pulang ke rumah. Ya kan, kita tidak tahu ada berapa banyak istri yang menunggu bapaknya pulang, bapak yang menunggu suami menunggu istrinya pulang, ayah yang menunggu anaknya pulang. Kita tidak tahu. Mereka semua ingin keluarganya sehat normal pulang dengan selamat ke rumahnya kembali kan. Maka niatkan itu seperti itu sebagai ladang dakwah kita. Itu yang saya bawa. Itu tantangannya di situ karena kita bermain dengan waktu setiap kali membenarkan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita misalkan berada di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu susahnya bukan main. Saya mendengar dari beberapa engineer kan kita kan engineer lapangan ya. Engineer lapangan kita melihat sangat kontras perbedaan daerah-daerah di Indonesia ini. Jakarta itu Mas, itu bahkan ada 3.000 rumah sakit Mas. 3.000 rumah sakit Mas. Bayangkan ketika saya bandingkan dengan daerah-daerah terpencil itu. Kabupaten saya juga cuma 2. Dua kan? Ini 3.000. Wah banyak banget ketika saya. 3.000, wah gila banyak banget Mas rumah sakit Mas. Jomplang banget. Artinya apa yang salah? Ya balik lagi ketika terlalu jomplang. Hal itu menjadikan apa? Ya orang-orang akhirnya ke Jakarta modal nekat, datang modal nekat. Efeknya apa? Ya kita tahu sendiri Jakarta semacet apa gitu. Itu case-case yang saya lihat dan seberapa buruknya fasilitas yang ada di daerah-daerah. Bayangkan saja di ketika senior saya itu ke Papua, wah susahnya bukan main. Padahal itu instalasi alat kalau misalkan di Jakarta itu cuma butuh 2 hari. Di sana butuh waktu 10 hari. Karena tools-toolsnya nggak lengkap atau gimana tuh? Karena satu transportasi, kesananya susah banget. Iya benar. Susah banget. Ya udah pesawatnya bisa. Iya. Kedua listriknya. Oh iya, nggak 24 jam. Nggak 24 jam, bingung jadi. Ketiga user maksudnya orang dokternya, radiologinya, benar. Itu tidak ada yang cukup kompeten ya kan. Gitu. Itu jadi kendala yang kami rasakan selama menjadi field engineer dan itu mulai menumbuhkan rasa peduli saya terhadap dunia. Negara ini membutuhkan orang-orang yang peka terhadap hal tersebut, terhadap dunia kesehatan. Bahwasanya masih banyak orang di pelosok luaran sana, di Papua, di Indonesia Timur lainnya yang masih sangat-sangat kekurangan membutuhkan bantuan-bantuan dalam fasilitas kesehatan. Kayak gitu sih. Dan kita sebagai orang-orang pelopor dunia Alkes ini ya kita lah yang harus bermain gitu. Ya karena kalau tidak demikian ya itu ibaratnya telur dan ayam gitu. Iya. Iya kan. Egg problem ya. Chicken problem ya benar. Egg chicken problem. Fun fact-nya kalau Mas pikir-pikir, misalkan mention nama Budi Gunawan Sadikin selaku Kemenkes itu, kenapa sih dia berani, ini keren banget menurut saya. Kenapa dia seberani itu membeli student loan itu sampai sebanyak itu alat kesehatan, sampai bertriliun-triliun. Ya investasi jangka panjang kan. Karena itu juga cara untuk memutus telur dan ayam ini sebenarnya. Iya benar. Dokter akhirnya terpaksa untuk improve kapasitas. Dokter tidak mau ke daerah-daerah tertentu. Dokter tidak mau ambil spesialis itu karena alatnya sedikit. Iya benar. Kalau alatnya banyak, dokter mau. Iya. Misalkan di daerah tertentu di mana gitu, di Maluku misalkan. Kalau alatnya ada, dokter
at least mau lah. Tidak ada alasan dia tidak mau ke sana. Benar. Dokter spesialis, ya kan? Iya. Nah, dengan cara itu juga, kalau misalkan daerah tertentu itu ada alat kesehatannya, orang-orang bakal lebih percaya dong tinggal di sana, ya enggak sih? Oke. Make sense ya? Iya. Iya, itulah. Sebenarnya itu adalah cara saya kenapa lambat laun memang tujuan arah saya itu ke sana, tujuan arah kami dunia kesehatan itu ke sana. Sampai titik di mana semua orang memiliki hak yang sama, fasilitas yang sama untuk merasakan alat kesehatan yang tercapai di seluruh Nusantara. Wah, gitu. Oke, menarik. Jadi kesehatan nih dibuat oleh Mas Udin, kita melihatnya lebih komprehensif ya, lebih luas, tidak hanya terkait tenaga kesehatannya, namun infrastruktur, alat, teknisi dan lain sebagainya yang bisa menunjang ya. Yes. Sehingga bisa istilahnya kesehatannya nih utuh ya. Itu banget. Kalau dari pengalaman nih Mas Udin sebagai field engineer tadi, telah kemana aja sih kamu selain ke Surabaya, Jakarta? Jawa udah semua lah ya. Oh, Jawa udah semua. Udah semua. Selain Jawa? Jawa masih karena masih junior kali ya, masih di sekitar Jawa, masih belum begitu banyak. Tuh, tapi moga lancar ya tahun ini bisa berangkat ke luar negeri untuk training. Oke, siap. Nah, tapi udah terpapar ya informasi terkait di Papua seperti apa, di Maluku. Ya, saya aja Sulawesi nih Mas, yang katanya gerbang Indonesia Timur. Ternyata nggak gerbang-gerbang amat. Sama aja tuh kabupaten saya 5 jam dari Makassar, ya kesehatannya masih kurang. Rumah sakit daerah, rumah sakit swasta masing-masing satu. Orang-orang kalau mau berobat penyakit-penyakit tertentu ya harus ke Makassar. Iya, makanya itu. Pernah nggak Mas ngobrol sama orang yang deket RS gitu, tanya dari mana Mas gitu? Pernah nggak nanya? Iya, dari daerah. Dari daerah kan. Benar. Saya pernah di Surabaya itu duduk gitu kan di masjid. Dari mana Pak? Papua. Iya. Buset, dari jauh banget, ngapain Pak? Ini istri sakit, ya Allah. Coba kalau misalkan ada suatu rumah sakit yang ada di Papua, maka Anda tidak perlu jauh-jauh ke sini Pak. Iya. Itu yang bikin saya semangat buat kita harus memaksimalkan infrastruktur di daerah tertentu itu gitu. Itu supaya bahkan yang dari kota pun sekarang ya udah ke Singapura, ke Hong Kong, nah ke itu China dia kan udah. Nah ini juga lagi. menarik nih. Jadi menteri yang sekarang itu juga dia punya gebrakan juga untuk menarik orang-orang kaya ini jangan keluar. Caranya gimana? Ada rumah sakit yang dibangun untuk fasilitasnya sudah internasional Mas. Solo kan. Solo. Kemudian ada di Bali, itu namanya Bali International Hospital. Makassar juga ada. Apa tuh? Makassar International Hospital itu. Oh, saya belum tahu. Udah ada itu. Jadi sudah mulai banyak international hospital yang dibuat di beberapa daerah, kota-kota besar. Di Surabaya juga ada RS Vertikal namanya. Jadi rumah sakit gede itu tujuannya itu untuk menarik orang-orang kaya ini. Nggak usah lah Anda itu ke luar negeri gitu. Iya, benar. Nah, kayak misalkan di RSCM nih, sudah mulai tuh banyak beberapa pasien Singapura datang. Itu alhamdulillah saya melihat, alhamdulillah. Setidaknya titik terang itu sudah mulai ada gitu ya. Sudah ada perbaikan di sini. Sudah ada perbaikan di dunia kesehatan. Ya, semoga lancar aja ya. Mohon doanya teman-teman. Iya, siap. Soalnya case-nya tuh saya dapat nih baru-baru teman. Gimana tuh? Bapaknya meninggal di Cina. Nah, itu untuk mitigasi jenazahnya ke Indonesia itu butuh 1 bulan. Karena karena dianggap barang kan harus ada prosedur bea cukai, petinya dan bagaimana. Serius? Iya, serius. Bahkan direkomendasikan oleh rumah sakit Cinanya untuk dibakar. Karena mereka kan prosedurnya bakar lebih efisien. Iya, bakar. Kita kan Islam tidak mengenal prosedur itu kan. Iya sih benar. Harus dimakamkan, dikuburkan. Bahkan lebih baik lagi di bawah itu benar-benar udah diurus ke dubesnya, ke KRI-nya, konsulatnya kan. Nggak bisa. Emang prosedurnya udah paling cepat itu sebulan. Bahkan kalau nggak sebulan bisa lebih lagi. Jadi emang ketika infrastruktur kesehatan di negara kita bahkan di daerah kita lebih baik, ya harapannya ketersediaan fasilitas kesehatan ataupun keterjangkauan kita untuk memperoleh kesempatan untuk sehat ataupun penyembuhan bisa jauh lebih baik seperti yang dikatakan Mas Udi. Makanya itu kan sudahlah, itu devisanya juga Mas ngaruh Mas. Iya benar, perputaran ekonomi. Jalan. Jangan kayak judol. Judol bang, kamu masukin ke
Kamboja, Iya, iya. gitu kan. Ibaratnya kan kayak gitu. Ini tapi versi healthcare-nya aja gitu. Itu sih. Saya tuh lihat kan di kedutaan besar Malaysia itu. Berobatlah ke Malaysia, ke Penang Malaysia. Oh my god. Dan orang-orang sudah tahu bahwasanya dokter terbaik itu ada di Penang Oh, sebenarnya. emang Penang kualitas dokternya lebih baik. Bagus. Cuma di situ saya mikir, emang nggak kalah Indonesia? Bisa lah Indonesia. Saya yakin itu bisa. Dokter kita mah berani-berani. Iyalah, berani aja. Cuman emang, nah ini juga nih gebrakan radikalis yang cukup ekstrim di bagian zamannya Menteri Gunawan Sadikin ini. Saya bukan orang yang sangat ngefans sama beliau, enggak. Saya realistis aja. Di sudut pandang saya sebagai orang teknik ya, yang kita tuh di teknik mengenal 0 dan 1. Kalau nggak salah ya benar gitu. Ya biner ya ceritanya. Iya, biner, nggak ada abu-abu gitu. Kalau 0 ya 1, salah ya benar gitu. Beda sama politik lah, politik kan abu-abu penuh ya. Bener ya? Bener, lebih banyak abu-abunya malah. Oh banyak abu-abunya, iya kan. Nah itu. Tadi sampai mana ya? Oh, Yang iya. gebrakan Pak Ah. Budi Gunawan Sadikin. Beliau itu menghapus kebijakan yang terlalu menonjolkan ID. Jadi sertifikasi harus pakai rekomendasi ID, bla 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 itu sudah nggak boleh. Sekarang kan profesi nggak pakai rekomendasi dari ID lagi. Pun juga dari ID-nya pun dualisme kan. perserikatan sekarang udah turun mas. Iya, Kayak profesi, perkumpulan profesi apa, profesi nurse, perkumpulan profesi ini, profesi teknik gigi misalkan, itu udah nggak begitu kayak dulu lagi, dulu itu sekali mereka lakukan sertifikasi itu bisa berjuta-juta mereka dapatkan. Karena birokrasinya agak panjang. Panjang berikutnya, dan itu benar-benar panjang mas. Mengajukan STR itu surat tanda registrasi untuk ada namanya teknik elektromedis, itu ribet banget. Untuk rumah sakit itu bisa beberapa bulan. Kalau misalkan Anda tidak punya kenalan, Iya benar. itu kan udah kayak aduh kacau banget dah. Istri saya nutrisionis. Iya, tahu ya. Iya ada juga istri gitu ya. Ribet kan? Iya, ribet. Ribet mas. Tapi beliau bisa berani membuat itu. Jadi STR dibuat seumur hidup, setelah seumur hidup tidak atas rekomendasi orang-orang tadi itu, komunitas-komunitas tadi itu memang murni dari Kemenkesnya secara terpusat. Itu sudah cukup bagus membuat efisiensi dalam dunia kesehatan. Iya. Ya itulah, itu sedikit dari kebijakan publik yang di luar engineer sebenarnya. Iya benar-benar. Cuma- Yang bisa memangkas birokrasi tadi kan. Ya itu tadi. Judulnya tuh reformasi birokrasi kan. Reformasi Biar nggak terlalu panjang rantainya sehingga bisa mengefisienkan waktu. Yes, ini diskusi nggak engineer lain mungkin nggak Oke. begitu passion dalam hal itu. Cuma karena saya anak RK, saya suka bahas birokrasi. Oke, siap. Menarik. Karena memang muaranya di situ. Kebijakan publik pun akan berpengaruh Iya. sangat luas kan. Bayangkan ketika pemimpin tidak berasal dari orang yang kompeten, Iya. gimana caranya? Tapi kalau kamu misalkan dari engineer, kamu sudah tahu seluruh dalam, oh tools ini pakai ini. Misalkan penyadaan CT scan itu seperti apa, berapa lama durasinya, alatnya seberapa mahal harganya, mahal mas harga CT scan itu mas, 14 M minimal itu mas, bah 14 M. Nah, bayangkan kalau negara ini bisa membuatnya sendiri, wah betapa murahnya alat kesehatan di negeri ini. Anda sekali scan X-ray 300.000 habis, kalau gak BPJS ya. Iya. Tapi bayangkan kalau misalkan Anda bisa memfasilitasi itu sendiri, jauh lebih murah. Contohnya ini, Indonesia kemarin seingat saya pernah bikin tuh Kalbe, Forsta Kalbe, perusahaannya swastanya Indonesia, itu kerjasama sama Cina, bikin alat kesehatan sendiri namanya mobile X-ray. Itu kalau misalkan perusahaan-perusahaan asing jual, itu harganya 3M. Di dia itu cuma 1,5 M. Wah, bayangkan itu. Artinya kalau misalkan secara logik, kalau misalkan kita hitung ya, sekali scan 300.000 berarti Anda cuma harus bayar 150.000 dong. Oh, benar. Itu udah setengah tuh. Iya, benar-benar. Ya kan? Karena buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Asik sekali. Sayangnya waktu itu bukan buatan Indonesia murni, dia masih assembly doang. Masih kerjasama. Masih assembly itu maksudnya kayak disambung-sambung gitu. Kita masih kekurangan banyak hal, terutama kayak material-material. Kita masih kekurangan dalam hal studi-studi yang berbau dengan nuklir, X-ray itu sangat-sangat minim. Nah, ke depan kalau teman-teman passionnya di dunia nuklir, material, manufaktur, ayo kita join bareng-bareng. Sharing ya. Iya, saya belajar daripada Habibie. Oh, oke. Habibie kan pernah bilang bahwasanya kenapa saya ketika masih kuliah di Jerman itu, beliau bilang kenapa saya sangat ingin maksimalkan studi saya, pekerjaan saya di Jerman waktu itu, karena saya sadar mimpi saya untuk membangun pesawat itu adalah mimpi yang multisektor. Iya, benar. Multisektor.
Saya percaya juga kalau misalkan saya membangun infrastruktur alat kesehatan yang baik di Indonesia ini tidak bisa saya sendiri. Multisektor. Karena dia yang multisektor, butuh banyak aspek yang harus dipegang. Benar-benar. Itu Mas. Oke, masuk nih. Kita bahas, jadi kamu secara tidak langsung sudah mengamati bagaimana kesenjangan misalkan infrastruktur kesehatan kita dengan negara-negara lain, khususnya Jerman ya yang menjadi base-nya, tolak ukurnya Siemens ini. Nah, ini kan kesenjangannya sangat jauh. Namun menurutmu masih ada harapan kah kita bisa mengadaptasi, kalau nggak 100% ya deket-deket lah 80%, 70% gimana tuh? Dalam rangka berapa tahun nih? Oh iya, kamu kayaknya lebih paham proyeksinya berapa tahun yang pas gimana? Iya. Ya, kalau misalkan kita kan orang-orang pernah bilang ya bahwa saya kalau secara rakyat kita itu kan 10 tahun lebih mundur kan dibandingkan negara maju. Pernah baca itu ya. Ya, ada bahkan daerah lebih mundur lagi dari Jakarta. Iya, bahkan daerah lebih mundur lagi berapa tahun gitu. Bisa jadi jaraknya 20 tahun sama yang dari sana. Ya. Nah, saya pun juga berpikir demikian. Jakarta oke. Oh, Jakarta itu komparasinya. Ini fun fact Mas. Jadi di alat-alat perusahaan kita itu nggak kalah sama perusahaan-perusahaan yang di Jakarta ya, itu nggak kalah sama perusahaan di Jerman. Justru alat-alatnya Jerman itu alat-alatnya dari bukan perusahaan saya lah, perusahaan-perusahaan lain itu mereka banyak memasarkan di negara Indonesia karena masyarakat Indonesia banyak. Iya. Pasarnya dapat. Di situ saya mikir kenapa sih orang-orang ini hanya menjadi konsumen gitu ya. Itu yang saya pikirkan, hanya menjadi konsumen. Gitu. Bahkan nggak tahu kenapa manajer saya tuh melihat potensi itu gitu juga kepada saya. Kamu ini kayaknya juga cocok jadi birokrat, Siraj. Oke. Kamu cocok jadi birokrat. Kamu silakan belajar banyak-banyak di sini. Ya, karena lama di RK kan diskusinya banyak politik. Banyak politiknya. Iya makanya. Gitulah. Nggak apa kamu. Silakan kamu pelajari banyak lah di Siemens ini. Dalaman-dalamannya karena ya memang kalau seorang birokrat itu berasal dari orang yang sudah kompeten, profesional di bidangnya kan bagus kan, makanya dualisme ABRI sangat tidak cocok buat. Iya. Dan saya sepakat beberapa kementerian harusnya diisi oleh profesional bukan politisi. Meritokrasi termasuk dunia kesehatan tadi kan. Dunia kesehatan, energi sumber daya mineral dan ya yang berhubungan dengan profesi tertentu ya harus dilit oleh yang profesional kan. Betul sekali. Kalaupun politisi, maka silakan ambil politisi yang sudah punya pengalaman di bidang itu. Benar. Iya kan. Kan kalau politisi itu kebijakannya tadi seperti yang disampaikan ya bukan karena benar salah, tapi mana yang populer dan disukai. Iya, maksudnya gitu. Dan yang disukai belum tentu baik juga kan. Iya, makanya. Tapi itulah pentingnya main apa ya? Memoderasi. Itu yang saya pelajari. Dunia kerja itu kita nggak bisa kayak kalau dunia kuliah kan kita idealis banget ya. Benar. Baik benar gitu. Dunia kerja nggak kayak gitu ya Mas. Kadang ada masanya gimana kita tuh harus baik, tapi ini salah gitu. Oke. Benar gak sih? Benar. Kadang kurvanya tuh baik benar, salah buruk. Iya. Harus ada titik temunya semua kan. Saya tuh mengalami itu di dunia kesehatan tuh ya kayak gitulah. Ada titik di mana misalkan nih orang mau jual alat thread gitu ya. Orang mau jual alat thread. Orang ini bisa jual alat itu ke suatu rumah sakit. Itu kan harus ACC dari dokter. Oke. Kadang-kala dokter minta bagian sekian persen. Tapi rumah sakit gak tahu kalau dokternya minta. Itu kan sudah masuk gratifikasi sebenarnya. Benar. Ya kan. Itu sebenarnya gimana ya? Itu salah sebenarnya. Oke. Tapi kalau nggak gitu ya repot ya. Iya benar. Dan nggak masuk dong alatnya nanti. Nah, tapi menjadi dokter pun juga salah. Menjadi dokter pun juga serba salah. Gimana ya? Mereka sudah kuliah mahal-mahal loh. Iya. Benar. Mereka akhirnya dituntut untuk melakukan hal tersebut. Iya kan? Benar. Serba salah kan? Itu yang sama saya angkat diskusinya sama para pemimpin-pemimpin di dunia Kemenkes lah waktu itu. Tentang gimana sih cara ngatasin ini gitu sebenarnya. Tapi dari mereka pun juga muter-muter jawabannya. Iya. Termasuk tuh kalau case-nya di Indonesia Timur, di Sulawesi tuh. Apa tuh? Kode etik dokter kan. Dokter ya harus ada sertifikasi tertentu untuk melakukan sirkum. Ya Allah. Sementara
biasanya ya kita keterbatasan dokter dan harus melakukan hal tersebut hingga akhirnya mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang ambil alih. Iya, Belum makanya. jadi dokter. Belum jadi dokter. Tapi itu keadaan yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Iya, karena keadaan. Dokter emang harus keadaan yang begitu kan kalau dokter. Itulah. Ya mau realistis gimana gitu kan. Makanya kalau kebijakannya kemarin kan bagus tuh. Jadi untuk mengatasi dokter yang seakan-akan kan konsepnya dokter itu kan dia kuliah lama, mahal, untuk kerjaan juga dapat cepet kaya juga kan. Sebenarnya juga gitu ya, realistis lah. Given point-nya ya. Given point-nya itu sama kayak politisi. Politisi ya kan ambil uang banyak pas pemilu. Politiknya mahal. Ya politik mahal, jadi suara mahal, ya kan. Ya udahlah, ambillah korupsi di pas masih dia bekerja, menjabat. Sama konsepnya seperti itu semua. Ya kan? Ya berarti PR-nya adalah gimana caranya ketika dia dalam prosesnya itu tidak makan biaya yang banyak. Iya. Sistemnya yang harus kita benahi, kita urai ya. Ya dia udah nyamannya menteri yang sekarang ini oasis yang cukup bagus ya bagi dunia kesehatan. Jadi dokter itu yang ngambil spesialis itu dikasih beasiswa bagi yang mau ngambil spesialis di bidang tertentu dan yang mau diletakkan di daerah tertentu. Ada afirmasi khusus ya. Yes, itu bagus mas. Iya benar. Itu sangat bagus. Jadi mereka tidak ada ketergantungan biaya hutang sebelum mungkin mereka ngutang ketika ketika kuliah gitu kan nggak ada hutangnya kan ibaratnya gitu. Terus juga di poin kedua mereka juga mau ditempatkan di daerah tertentu. Bagus itu ya kan. Sepakat, ada yang menyampaikan sebenarnya jumlah dokter kita nggak kurang, cuma sebarannya yang numpuk aja. Iya numpuk aja. Nah itu dilinearkan dengan pengadaan alat. Nah itu kan make sense kan? Ya, relate benar. Bagus, itulah pentingnya regulator. Regulator ya, yang bisa mengorkestrasi semua kepentingan yang ada. Itulah paling seru dari dunia menjadi manusia itu. Menurut saya sih menjadi regulator itu sebenarnya itu. Siap. Benar ya mas? Sepakat. NGO. Jadi insya Allah banyak insight menarik dari Mas Udin nih. Udah kemana-mana nih, dari kita bahas karir sehingga kebijakan publik dan juga dikit-dikit kita objektif ya, ada negatifnya pemerintah, ada positifnya pemerintah yang kita apresiasi ya. Semoga menambah wawasan kita semua. Amin. Ya dari sini saya secara pribadi semakin optimis di satu sisi ya, meskipun ada tagar Indonesia gelap katanya ya, kita tidak menutup kemungkinan ada yang kurang dari negara kita, namun di satu sisi ada harapan-harapan yang bisa kita isi dengan tentunya konsistensi kita dan juga kompetensi yang kita miliki. Dan Mas Udin salah satu yang membuktikan bisa linear dari keilmuan hingga karirnya saat ini, dan insya Allah semoga tercapai cita-cita Mas Udin. Bisa di-spill nih harapan dan cita-cita Mas Udin ke depannya bagi Sobat Mimpin, dan ya insya Allah bisa dinonton di beberapa tahun. Apakah seperti itu ya? Ya cita-cita dan harapannya sekaligus kita doakan bersama. Oke. Insya Allah. Baik, jadi sebagai bagian dari Rumah Kepemimpinan kita punya namanya itu MPM, menuju puncak manfaat. Dalam setiap tahun kita itu diminta untuk merevisi itu. Namun ada satu mimpi yang tidak pernah saya ubah. Bahwasanya saya berharap di kemudian hari kita bisa berkolaborasi. Ini bukan tentang mimpi saya, tapi mimpi orang banyak yang sudah saya dengarkan ya. Bahwasanya ke depan kita bisa membangun industri alat kesehatan itu sendiri. Kita bisa menurunkan ketergantungan impor alat kesehatan kita. Tahu gak bahwasanya 90% daripada alat kesehatan kita itu masih impor. Bayangkan kalau misalkan kita mengurangkan 30% saja. Jadi dalam MPM itu saya tulis bahwasanya kita bisa mengurangi angka ketergantungan impor alat kesehatan kita itu hingga 60% atau bahkan lebih daripada itu. Dan tentu balik lagi ini adalah multisektor. Saya berharap teman-teman semua di sini ayo gotong royong. Kalau misalkan Anda di bidang kesehatan, ayo fokus dalamin itu dunia kesehatan. Kalau Anda di bidang engineer silakan dalamin. Kalau Anda di bidang hukum maka dalamin juga. Kita sama-sama bangun negara ini. Kalau bukan kita yang bangun, lalu siapa lagi? Mau sampai mana bola api itu dikasih ke orang lain, ya kan? Anda hidup itu cuma sekali, ya kan? Dan percuma Anda prestasi macam-macam juara bla 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 bla, namun dampaknya tidak ada kepada masyarakat. Maka ketika Anda sudah selesai dalam satu urusan, Anda sudah cukup dengan kemampuan Anda, ayo sekarang
geser, ya, kasih dampak ke banyak orang, kasih manfaat kepada banyak orang. Karena hidup Anda itu dilihat dari dampak yang Anda berikan kepada orang sekitar, dan termasuk dunia kesehatan. Ayo ikut terlibat dalam memajukan dunia kesehatan di negeri kita tercinta, yakni negeri Republik Indonesia. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa ya, kita doakan niat yang sangat mulia. Amin amin. Dari Mas Udin yang sangat passionate dengan dunia infrastruktur ataupun teknologi kesehatan. Yang insya Allah kita doakan sama-sama semua cita kita yang bisa tercapai. Amin Allahumma amin. Bapak Mas juga ya, semoga dilancarkan Amin, ya dunia NGO-nya ya. Kita Amin. ucapkan juga terima kasih Ya. kepada semua penonton. Untuk memperoleh konten yang lebih menarik lainnya, silahkan share, subscribe, dan like tentunya. Ayo. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.